Halo sobat gunung, ketemu lagi dengan Maru Channel di sini teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau bahas Q&A dari Kak Eva Kristiani Boru Tarigan. Ada 5 pertanyaan yang akan aku jawab dengan rinci, namun juga dijawab dengan sesederhana mungkin ya teman-teman. Yang pertama langsung aja kita lihat di sini. Satu, gunung apa yang paling berpotensi menghasilkan letusan paling besar di Indonesia dan apa penyebabnya? Nah, untuk mengetahui letusan paling besar di Indonesia, gunung api, yang pertama itu kita perlu melihat apakah gunung api itu pernah mengalami letusan sebelumnya di masa yang lalu-lalu ya teman-teman. Nah, itu didasari dengan eh, hukum uniformitarianisme, yaitu present is the key to the past. Jadi masa sekarang itu kunci untuk masa lalu, juga sebaliknya, masa lalu juga kunci untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, jadi bila gunung api pernah meletus dengan sangat besar, maka berpotensi juga akan terjadi letusan yang akan besar di kemudian hari, teman-teman. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, apakah letusan besar itu terjadi secara cepat? Tidak, teman-teman. Jadi di dalam gunung api itu ada skala VEA, Volcanic Explosivity Index, di mana itu mengukur seberapa besar sih letusan gunung api tersebut. Nah, gunung api yang pernah tercatat manusia itu yang besar di Indonesia, setidaknya ada dua, yaitu kaldera Rinjani, letusan Rinjani pada tahun 1257, dan kaldera Tambora, letusan Tambora pada tahun 1815, yang sama-sama menghasilkan skala 7 VEI ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1885 yang menyebabkan tsunami yang cukup besar juga, itu memiliki skala 6 VEI ya teman-teman. Itu cukup berbahaya juga karena terjadi di area laut ya teman-teman. Jadi gelombangnya sangat berbahaya sekali buat masyarakat yang ada di pesisir pantai. Kemudian untuk gunung api yang dilakukan dengan carbon dating juga ada Gunung Toba ya teman-teman, yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Nah, itu menyebabkan letusan skala 8 VEI. Dan di sini ada 3 kaldera gunung api aktif yang paling besar di Indonesia, termasuk Gunung Rinjani dan Tambora tadi. Nah, tapi nomor satunya yaitu kaldera Tengger, teman-teman. Itu kaldera yang pertama itu besarnya 46 km, dan faktanya terdapat kaldera-kaldera lainnya di Gunung Bromo ini teman-teman yang sudah purba, artinya pernah terjadi hingga 4 kali sebelumnya teman-teman. Nah, kaldera Tengger ini masih dalam penelitian dan dugaan sementara letusan terakhir itu tercatat ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, jadi teman-teman, untuk penjelasan singkatnya, skala tadi, VEA tadi, dari Chini Hall yang buat skala ini, dia merumuskan bahwa letusan skala 6 VEA itu dapat terjadi ratusan tahun jangkanya, teman-teman. Sedangkan skala 7 VEA seperti Tambora dan Rinjani itu membutuhkan ribuan tahun. Dan letusan seperti Gunung Toba itu membutuhkan puluhan ribu tahun ya teman-teman. Jadi waktunya cukup besar sekali untuk letusan paling besar yang dapat terjadi berpotensi di Indonesia. Dan ini nggak hanya ini aja teman-teman, masih banyak sekali mungkin yang belum kita lihat kaldera dan teridentifikasi dengan jelas di Indonesia ini, karena sangat banyak sekali gunung api di Indonesia yang masih sedikit penelitiannya ya teman-teman, seperti gunung api di Indonesia Timur. Nah, selanjutnya apa sih penyebabnya
Ya, penyebabnya sangat kompleks ya teman-teman. Bisa dari berbagai hal. Nah, ini ada 3 yang mudah aja nih ya teman-teman. Akibat komposisi magma yang berubah. Jadi komposisi magma itu dapat berubah teman-teman. Yang awalnya basa menghasilkan lebih encer menjadi lebih asam yang dapat membuat letusan semakin eksplosif. Nah, kemudian di sini juga ada dapur magma yang penuh. Jadi seperti yang kita tahu, gunung api itu punya reservoir atau bahasa Indonesianya itu kantong atau dapur. Ini bisa penuh oleh magma. Nah, itu yang dapat menyebabkan letusan menjadi besar. Kemudian yang selanjutnya ada gempa tektonik. Jadi pengaruh gempa tektonik ini dapat menyebabkan perubahan karakteristik gunung api, khususnya terlihat dari kandungan gasnya ya teman-teman. Kandungan gas misalnya seperti yang terjadi di Gunung Merapi pada tanggal 27 Mei 2006 yang menghasilkan gempa Jogja 5,5 skala Richter, diketahui telah mempengaruhi perubahan konsentrasi gas CO2 menjadi meningkat dan konsentrasi gas H2S menjadi menurun selama periode letusan 2006 dan 2010 ya teman-teman. Nah, jadi gempa tektonik itu bisa mempengaruhi, bisa juga tidak mempengaruhi. Jadi butuh banyak kajian ya teman-teman. Jadi di sini kita tahu bahwa letusan paling besar di Indonesia itu terjadinya sangat lama sekali, butuh waktu ribuan hingga puluhan ribu tahun. Dan selanjutnya kita harus mengidentifikasi dulu apakah pernah terjadi letusan besar sebelumnya di sana. Contohnya ada kaldera Tengger, kaldera Tambora, dan kaldera Rinjani. Nah, selanjutnya adakah cara meminimalisir bencana Gunung Merapi? Tentu aja gunung berapi itu bisa diminimalisir, khususnya kesiapsiagaan atau preparedness. Nah, yang paling penting nih teman-teman, ada pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan seperti penyuluhan, terus menyediakan monitoring, pemantauan, dan observator untuk meneliti gunung api yang dekat dengan masyarakat itu ya teman-teman. Terus juga yang paling penting kedua adalah masyarakat, karena masyarakat yang ada di sana, jadi masyarakat harus bisa diedukasi, bisa mengedukasi diri, dan juga masyarakat harus eh, mengikuti saran dari pemerintah. Itu yang paling penting ya teman-teman, karena beberapa kasus banyak korban jiwa karena tidak mengikuti anjuran dari pemerintah ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa tanda-tanda yang paling sering muncul ketika gunung berapi akan meletus? Jadi tanda yang paling mudah itu adalah menggunakan instrumen pemantauan tadi teman-teman. Misalnya ada gas, jadi monitoring gas, misalnya SO2, terus ada CO2 dan H2S dan sebagainya. Itu sangat penting sekali. Namun yang paling berpengaruh dan terlihat sangat jelas itu adalah kegempaan ya teman-teman, khususnya vulkanotektonik, karena VT ini eh, dapat digambarkan sebagai migrasi magma di dalam bangunan gunung api itu dari reservoir hingga ke permukaan ya teman-teman. Ada juga deformasi. Pemantauan deformasi ini yang paling penting adalah mengetahui morfologi puncak yang berubah menjadi inflasi sebelum meletus. Inflasi itu seperti penggembungan di puncak gunung api ya teman-teman. Nah, tentunya setiap gunung api memiliki perbedaan karakteristik dan gejala-gejala. Jadi, mungkin saja suatu gunung api memiliki gejala yang sangat kecil, sehingga yang kita perlukan adalah membuat instrumen ini sangat banyak di suatu gunung api yang sangat berpotensi ya teman-teman. Nah, terus yang non instrumen ini banyak sekali ya kalau di artikel kita lihat, tapi yang paling utama itu adalah adanya getaran dan gemuruh
sebelum terjadi letusan. Jadi masyarakat misalnya yang ada di sangat jauh di pedalaman dan sangat sedikit instrumennya, yang paling penting adalah mengetahui adanya getaran dan gemuruh. Nah, kalau misalnya untuk non instrumen yang lainnya ini masih ambigu ya teman-teman. Misalnya aja kayak hewan itu yang katanya turun dari puncak gunung. Nah, sedangkan hewan itu turun dari puncak gunung kan belum tentu dia karena ada gunung akan meletus, bisa aja karena habitatnya yang telah rusak sehingga tidak ada bahan makanan lagi. Jadi ini sangat ambigu ya teman-teman. Selanjutnya misalnya suhu yang panas. Nah, suhu yang panas ini sangat ambigu karena sangat mungkin terjadi panas suhu itu karena perubahan iklim dan cuaca ya teman-teman. Jadi yang paling bagus tadi adalah hanya getaran dan gemuruh serta instrumen-instrumen yang telah dipasang oleh pemerintah atau pemangku kepentingan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika tanda-tanda tersebut terjadi? Nah, tentu saja tanda-tanda jika terjadi di Indonesia itu sangat bagus sekali ya teman-teman, karena pemerintah itu sudah menyiapkan alat-alat modern di gunung-gunung api yang berpotensi, khususnya PVMBG dan turunannya ini ada BPTKG serta pos-pos pengamatan di gunung api seluruh Indonesia. Dan ini semua sudah terintegrasi, dan menariknya teman-teman, sudah ada aplikasi Magma Indonesia yang dapat digunakan untuk memantau gunung api di seluruh Indonesia. Nah, untuk masyarakat yang perlu dilakukan adalah menyiapkan diri dan sudah mengetahui arah-arah evakuasi yang telah diarahkan oleh pemerintah melalui PVMBG tadi atau BNPB ya teman-teman. Jadi harus sudah siap, dan yang paling penting juga harus menyediakan tas siaga yang berisi barang-barang penting seperti ijazah dan perhiasan yang mudah dibawa ya teman-teman. Nah, itu biasanya kalau di area kawasan rawan bencana udah disediakan ya masyarakat itu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5, apakah ada teknologi penelitian di masa kini atau di masa depan untuk deteksi dini letusan gunung berapi? Tentu saja banyak sekali ya teman-teman. Tapi perlu diketahui dulu, konteksnya ini adalah perakiraan dini, bukan deteksi ya. Kalau di gunung api kita menggunakan kata perakiraan. Nah, perakiraan ini sangat berkembang dari masa ke masa. Misalnya saja di monitoring gas ya teman-teman. Dulu di Gunung Merapi itu pada tahun 1990 dipasang kospek, jadi correlation spectroscopy. Nah, itu teman-teman digunakan untuk mengukur konsentrasi kadar gas sulfur dioksida di Gunung Merapi. Lalu karena barangnya yang berat sekali, lalu ada lagi perkembangan yang selanjutnya adalah DOS ya teman-teman, DOAS. Nah, ini lebih mudah dan simple untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, perkembangan yang selanjutnya ada juga Fogamos yang baru dikembangkan, dan ini dipasang BPBTKG pada tahun 2020 untuk mengukur kadar CO2 ya di Gunung Merapi. Jadi intinya teman-teman, teknologi itu semakin lama semakin berkembang karena kebutuhan pengamatan gunung api yang harus lebih detail lagi kebutuhannya ya teman-teman. Jadi semakin lama waktu berjalan, maka peneliti akan selalu mencari cara agar dapat memperkirakan gunung api dengan lebih kuat lagi ya teman-teman. Di kegempaan juga sama, dan di deformasi juga perkembangannya juga sangat pesat ya teman-teman. Nah, selanjutnya dalam penelitian juga banyak sekali metode seperti metode BTF dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, ini juga pastinya dilakukan dengan metode-metode yang sudah
sangat terpercaya ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari Q&A kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga dapat memberikan edukasi yang baik bagi semuanya, termasuk pada Kak Eva Kristiani Tarigan. Terima kasih semua. See you. Oke.